Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan 10 cara memilih topik penelitian yang baik. Sebelum memasuki pembahasannya, perkenalkan nama saya Raka Arif Rahmana, NRP 3122522024. Saya dari Prodi Teknik Informatika PSDK Sumeneb, semester 4. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentukan tema yang ingin dibahas. Pikirkan suatu peristiwa menarik di era sekarang, suatu topik yang langka atau suatu pembahasan yang masih membuatmu bertanya-tanya dan ingin menelitinya. Buatlah list sendiri mengapa kamu memilih topik itu. Topik adalah powermu dalam waktu sidang atau penelitian. Jika kamu sudah menemukannya, kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu pada pembahasan sesuaikan dengan bidang penelitian yang kamu akan buat. Memilih penelitian dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuaikan tema yang berkaitan sebelum mengerjakan metode penelitian yang akan dibuat tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah mencari referensi. Mencari sumber referensi adalah suatu tambahan ilmu untuk kita mencari ide-ide yang lebih luas. Usahakan referensi itu selalu mencari tahu terlebih dahulu mengenai topik yang akan dipilih. Karena jika topik yang dipilih tersebut tidak memiliki banyak referensi, dipastikan penelitian akan terhambat karena susahnya mencari referensi tersebut. Jadi jangan sampai tidak memiliki hal yang satu ini ya. Untuk pembahasan yang keempat yaitu kenali minat dan bakat. Untuk apa kita meneliti penelitian itu? Memahami apa minat dan bakat yang ada pada diri kita sendiri. Apa sih bidang yang kita suka di jurusan yang kita sudah pilih selama ini? Hal itulah yang harus kita jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan topik penelitian kita. Dengan begitu, proses skripsi atau penelitian ini akan terjalin dengan happy, enjoy, dan menyenangkan. Pembahasan yang kelima adalah konsisten atau perlahan namun pasti. Terkadang ada mahasiswa yang terlalu ambis, kemampuan tidak banyak dan mumpuni, namun keinginannya melakukan riset berskala besar yang tentunya tidak mudah. Justru itulah yang lambat laun akan menghambat proses skripsi kalian. Cara yang keenam adalah membuat topik yang menarik. Membuat topik yang menarik, semua yang melakukan penelitian tentu ingin topik yang dipilih untuk menarik. Selain itu, pembimbing juga lebih menyukai mahasiswa yang sangat kreatif dan memiliki inovasi tinggi, termasuk menentukan topik yang dibuat menarik perhatian lingkungan. Saat ini tentu sudah banyak sekali topik yang menarik yang bisa kita pilih, mulai dari sektor lingkungan, teknologi, dan yang lain-lain. Cobalah untuk mencari tren atau yang lagi viral saat ini, yang sedang berkembang. Dengan begitu, bisa menentukan topik penelitian yang terbaik untuk kita jalani. Untuk cara yang ketujuh, ada membuat daftar deadline atau target yang akan dicapai. Jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan susun terperinci jadwal ini. Kalau bisa, kita harus mencatatnya pada suatu buku atau catatan yang kita perlukan. Bila perlu, buatlah to-do list untuk setiap prosesnya yang kita hadapi. Hal ini juga akan membantu konsistensi kalian dalam menyelesaikan skripsian atau penelitian yang akan kita buat dalam tepat waktu. Untuk cara yang ke-8 adalah pilih yang memiliki banyak manfaat. Penelitian memang ditunjukkan agar dapat memiliki manfaat yang banyak. Jika tidak memiliki manfaat secara luas, maka akan percuma saja. Sejatinya nih, pembuatan penelitian ini tersebut harus memiliki manfaat yang berarti. Jika banyak manfaatnya, maka disarankan untuk bisa memilih topik tersebut yang kita bisa minati. Dijamin pembimbing juga akan setuju dengan topik yang kalian angkat.
Untuk yang cara ke-9, melakukan pengembangan penelitian. Dalam penelitian tersebut, bahwa juga bisa melalui pengembangan. Tentunya banyak sekali hal yang perlu dilakukan pengembangan. Kita bisa mencari banyak sumber penelitian yang terkait dengan bidang diminati dan digemari pada referensi yang kita sudah cari sebelumnya. Dari sini, bisa memanfaatkan untuk mendapatkan topik yang tepat. Jangan sampai tidak memahami hal ini, dan justru berdiam diri begitu saja. Ini akan mengakibatkan rugi pada diri kita sendiri, tidak ada kemajuan penelitian kita sudah buat, atau bisa dibilang nge-stuck lah gitu. Untuk cara yang terakhir, dapat dijangkau. Penelitian yang bisa dapat dijangkau akan mempermudah jalan kita untuk melakukan penelitian dan mengerjakannya. Pemilihan topik untuk melakukan penelitian sebaiknya tidak sembarangan. Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tempat. Untuk tempat penelitian, usahakan dapat dijangkau atau bisa kita jalani. Jika hal ini menyulitkan, alangkah baiknya untuk dapat mengganti topiknya. Tentunya hal ini menjadi sangat penting. Kemudahan akses dalam melakukan penelitian merupakan modal utama. Setidaknya dengan akses yang baik akan membantu dalam proses penelitian ini. Selama ini mahasiswa masih bingung mengenai topik untuk penelitiannya. Jadi usahakan kita harus memilih atau memakai penelitian yang dapat dijangkau oleh kita dan bisa dilakukan secara mudah. Baik penutup atau kesimpulan. Topik untuk penelitian memang tidak bisa dipilih secara asal. Alangkah baiknya kita memahami beberapa hal di atas 10 cara yang kita bahas tadi sebelum memilih topik penelitian. Sangat penting bagi kita agar bisa memperhatikan banyak hal sebelum memilihnya. Cara memilih topik penelitian yang baik perlu Anda pahami secara mendalam. Jangan sampai menyesal pada akhirnya. Lebih baik berjuang sekarang dan bisa merasakan kenyamanan saat mengerjakan penelitian tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata atau perkataan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya Arif Armana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.